Oke, baik. Kita sekarang mencoba untuk belajar mengurutkan pecahan, ya, mengurutkan pecahan dari yang kecil ke besar. Oke, baik. Ataupun nanti sebaliknya ya, dari yang besar ke kecil. Nah, yang penting kita sudah tahu caranya dulu. Nah, kita akan lihat bagaimana caranya untuk mengurutkan pecahan dari kecil ke besar atau sebaliknya dengan cara yang mudah. Nah, caranya adalah kalau kita lihat yang ini dulu ya, yang paling atas. 1/7, 4/7, dan 2/7. Nah, ini kalau soalnya seperti ini, diminta untuk mengurutkan dari yang paling kecil ke besar. Nah, di sini karena penyebutnya sudah sama-sama angka 7, jadi sangat mudah sekali. Kita lihat pembilangnya, angka atasnya. Nah, kalau kita lihat angka atasnya mana yang paling kecil? Nah, ini paling kecil ya, 1. Kemudian 2, kemudian baru 4. Nah, berarti urutannya 1/7 pertama, 2/7 urutan yang kedua, 4/7 urutan yang ketiga. Itu urutan dari yang terkecil. Nah, kalau urutan dari yang terbesar berarti gampang. Kita lihat angka ini 4, berarti yang terbesar, baru 2 yang terbesar, baru 1/7. Oke, gampang ya kalau penyebutnya sama ya. Nah, ini hasilnya yang dari kecil ke besar, 1/7, 2/7, 4/7. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kalau penyebutnya itu berbeda-beda. Nah, di sini ada penyebut 6, ada penyebut 3, ada penyebut 4. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan pecahan mana yang lebih kecil? Nah, caranya adalah kita samakan dulu penyebutnya. Nah, bagaimana caranya untuk menyamakan penyebut? Caranya mudah sekali. Nah, angka 6, 3, dan 4 ini kita cari kelipatannya atau kita cari KPK-nya ya. Kelipatannya dari 6, 3, dan 4 ya. 3, 6, dan 4 ini kita masing-masing kita cari kelipatannya. Cara mencari kelipatannya adalah, nah, 6 ini kita kalikan dengan 1. 6 kalikan dengan 1 berapa? 6 ya. 6 kali kita kasih koma, 6 kalikan 2, 12. 6 kalikan 3, 18. Nah, ini cara mencari kelipatan ya. Kalikan 1, kalikan 2, kalikan 3, dan seterusnya. Nah, sekarang yang 3. 3 kalikan 1, 3. 3 kalikan 2, 6. 3 kalikan 3, 9. 3 kalikan 4, 12. Nah, oke. Kemudian kita cari yang 4-nya juga. 4 kita kalikan 1, 4. 4 kalikan 2, 8. 4 kalikan 3, 12. Berarti di sini kita bisa melihat ada angka yang sama. Nah, ada angka sama yaitu angka 12. Nah, berarti kalau begitu kita akan mendapatkan angka samanya adalah angka 12. Berarti 6, 3, dan 4 ini kita ganti dengan 12. Nah, caranya tadi kita lihat yang pertama 3/6. Nah, 3/6 ini kita jadikan per 12. Nah, seperti ini. Per 12 ya. Kita jadikan per 12. Nah, dari 6 ke 12 ini itu 6 dikali berapa supaya dapat 12? 6 dikalikan dengan 2 ya. Berarti kalau gitu atasnya ini 3 ini dikalikan dengan 2 juga. Berarti 3 kali 2, 6. Nah, kita sudah dapat 1. Nah, sekarang yang 1/3-nya. 1/3. 1/3. Sama, kita jadikan per 12. Ya. 3 supaya jadi 12, kita kalikan dengan 4 ya. Karena ini dikali 4 berarti atas juga harus dikali 4. 1 dikali 4, 4 gitu ya.
Nah, begitu pula dengan yang 3/4, sama 3/4. Kita cari 3/4. Sama, pernya kita jadikan 12. Nah, 4 jadi 12 dikalikan 3. Berarti atasnya juga dikalikan 3. 3 kali 3 9. Oke. Nah, dari sini kita sudah lihat 6/12, 4/12, 9/12. Nah, dari sini kita bisa tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, karena sudah sama penyebutnya 12, 12, 12. Nah, berarti tinggal kita lihat atasnya mana yang paling kecil. Ya, yang paling kecil berarti 4 ini ya. 4/12. Nah, 4/12 ini miliknya siapa? Miliknya 1/3. Oh, berarti yang paling kecil adalah pecahan 1/3. Nah, berikutnya yang kecil kedua adalah yang 6/12. 6/12 miliknya siapa? Miliknya 3/6. Berarti kita tulis 3/6. Dan baru urutan yang ketiga adalah 3/4. Nah, jadi urutan dari kecilnya adalah 1/3, 3/6, dan 3/4. Nah, ini adalah cara untuk mencari atau mengurutkan pecahan ya, ketika penyebutnya beda-beda angkanya. Oke, bisa dipahami lebih mudah ya anak-anak. Baik, terima kasih.